Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudewi Ramadhani. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi Manajemen Project Information Technology. Baik, yang pertama yaitu ada manajemen proyek, yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Baik, selanjutnya manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu ada personel, masalah, atau problem yang berkaitan dengan produk, yang ketiga ada proses, dan yang keempat proyek. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lainnya tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kategori personel. Di sini saya mengambil 3 kategori personel. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua ada manajer proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Yang ketiga ada klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Selanjutnya ada kemampuan pemimpin. Di sini yang pertama yaitu kemampuan untuk memotivasi, mampu berorganisasi, dan mampu mengenali tim. Yang kedua, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru atau gagasan baru. Yang ketiga, mencari penyelesaian masalah atau problem solving. Selanjutnya ada masalah yang berkaitan dengan produk. Di sini ruang lingkup masalah yaitu ada 3, konteks, tujuan informasi, dan fungsi unjuk kerja. Konteks yaitu yang dimaksud bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kedua, ada tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Yang ketiga itu fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Selanjutnya yaitu ada project. Pada urutan aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pembangunan sistem. Selanjutnya, yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek itu meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek. Yang pertama itu time, yang kedua cost, yang ketiga quality. Yang kedua ada fase proyek. Yang pertama yaitu ada persiapan, ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada pengawasan, yang kelima ada sosialisasi. Selanjutnya, dokumentasi terbagi atas 6, yaitu dokumen konsep proyek, dokumen kebutuhan proyek, dokumen persetujuan atau validasi, dokumen lingkup proyek, dokumen perencanaan proyek, dan dokumen sosialisasi. Selanjutnya, proyek dianggap sukses jika yang pertama, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. Yang kedua, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu. Yang ketiga, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Yang keempat, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Selanjutnya, penyebab kegagalan suatu proyek. Di sini ada kegagalan untuk membentuk komitmen, manajemen,
atas pada proyek, ada kurangnya komitmen organisasi pada metodologi, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, dan beberapa contoh lainnya. Selanjutnya ada kompetensi manajer proyek. Di sini ada kesadaran berbisnis, ada orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, dan kesadaran organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Di sini ada scoping atau ruang lingkup. Selanjutnya ada planning atau perencanaan. Yang ketiga ada estimating atau perkiraan. Yang keempat ada schedule atau penjadwalan. Yang kelima ada organizing, pengorganisasian. Selanjutnya ada directing atau pengarahan. Selanjutnya ada controlling atau pengontrolan. Selanjutnya ada closing atau penutupan. Selanjutnya itu peralatan dan teknik manajemen proyek. Ada dua, yaitu PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Yang kedua ada Gantt chart, adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas yang ada di kalender. Ini contoh dari PERT chart, dan yang ini adalah contoh dari Gantt chart. Ini adalah contoh Gantt chart yang dibikin di Microsoft Project. Dan ini PERT chart yang dibikin atau yang dibuat di Microsoft Project. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.